Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu wa hadama al-ahzab wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu ad-din, walau karihal musyrikun, walau karihal kafirun, walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'a huda bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Tema khutbah yang akan kami sampaikan pada pagi hari yang berbahagia ini adalah dengan judul Idul Adha, momentum menapaki jejak Nabi Ibrahim dan Ismail dalam mewujudkan ketaatan. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Hampir setiap tahun kita telah melaksanakan sholat Id. Hampir setiap tahun pula kita telah mendengarkan banyak khutbah yang disampaikan di atas mimbar-mimbar khutbah. Akan tetapi, karena mungkin banyak materinya disampaikan dengan cara yang biasa setiap tahunnya, atau karena mungkin materinya banyak disampaikan dengan materi-materi yang cukup berat dicerna oleh hati dan pikiran kita, sehingga saat kita pulang dari tempat ini, kita pulang dengan tidak membawa apapun selain keadaan seperti biasanya tanpa ada perubahan yang berarti dalam kehidupan kita. Tentu besar harapan kita agar momen seperti ini, pesan dan kesan tidak hanya berlalu begitu saja sebagaimana tahun-tahun yang telah lalu. Maka dari itu, dengan memohon izin Allah, dengan memohon keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kami hendak menyampaikan hal-hal kecil tapi penting dalam kehidupan kita. Semoga kita berharap hal-hal kecil ini bisa membekas dalam hati, pikiran atau yang mewujud dalam perbuatan kita. Kami akan meringkas kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam yang tertuang dalam Al-Quran. Kemudian kita akan ambil hikmah, ibrah dan pelajaran dari kisah tersebut. Dikisahkan di dalam Al-Quran surah As-Saff ayat 102 bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya Ismail. Penyembelihan ini dilakukan dalam rangka mewujudkan ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai anakku, sungguh aku mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihmu. Maka bagaimana tanggapanmu? Apa jawaban Nabi Ismail? Beliau kemudian menjawab, wahai bapakku, apakah ini perintah dari Allah, Tuhan yang kita sembah? Maka kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, ini adalah perintah dari Tuhan pemilik semesta alam, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya, kemudian Nabi Ismail alaihissalam menyampaikan, wahai bapakku, jika benar begitu, maka laksanakanlah perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Insya Allah engkau akan menemukan aku bersama orang-orang yang sabar. Maka seketika tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam hendak menyembelih Ismail, lalu kemudian turun perintah Allah Subhanahu wa taala untuk membatalkan perintah tersebut dan menukar Nabi Ismail alaihissalam dengan binatang sembelihan untuk menggantikan Nabi Ismail alaihissalam. Jamaah salat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah, ibrah dan pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini adalah tentang perwujudan ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala yang siap mengorbankan harta bahkan nyawanya sendiri demi menjalankan dan menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah poin pentingnya. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah contoh teladan terbaik bagaimana mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan sesuatu bagi manusia, maka kewajiban bagi kita seorang hamba adalah menaati aturan-aturan tersebut. Oleh karena itu, Idul Adha bukan hanya sekedar ritual rutin yang dilakukan dalam setahun sekali. Idul Adha juga bukan hanya sekedar seremonial yang dilakukan ketika datang bulan Zulhijjah. Ada banyak hikmah, ibrah dan pelajaran yang bisa kita petik dari sana.
tentang perjuangan, pengorbanan, dan ketaatan sebagai wujud keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa ketika Allah telah menetapkan aturan bagi manusia, maka kewajiban bagi kita sebagai seorang hamba adalah menaati aturan-aturan tersebut. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin akan ada yang bilang, saya tidak perlu menaati aturan-aturan dalam Islam. Saya juga tidak begitu yakin dengan Islam. Saya juga berislam hanya karena kebetulan lahir dari keluarga yang muslim. Jadi saya tidak perlu merasa mengikuti aturan-aturan dalam Islam. Selama ini saya baik-baik saja. Rezeki saya tetap lancar tiap tahun meski tidak sholat 5 waktu. Kebun cengkeh saya tetap buat tiap tahun meski tidak menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya baik-baik saja ketika melanggar apa yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa meminum minuman keras, berjudi dan perbuatan-perbuatan dosa-dosa lainnya. Jemaah sekalian, hal seperti ini sebenarnya hanya perkara manusia yang belum mau untuk berpikir dan memahami hakikat penciptaannya di dunia. Semoga dengan penjelasan logika-logika sederhana yang akan kami sampaikan ini bisa menjadi jembatan berpikir bagi siapapun yang hendak mau memahami hakikat pencipta dan penciptaannya di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita buat contoh dengan logika sederhana. Di belakang kita ada sekolah. Dan secara qat'i atau secara pasti kita akan yakin bahwa mustahil sekolah itu berdiri dengan sendirinya. Tidak akan mungkin sekolah itu berdiri terbangun dengan sendirinya. Pasti ada yang membuat, pasti ada yang menciptakan, pasti ada yang mendirikan sedemikian rupa. Ada atap, ada jendela, ada ruangan, ada meja dan kursi yang tertata rapi di dalamnya. Dan kita akan sampai pada keyakinan bahwa tidak mungkin sekolah itu berdiri dengan sendirinya, pasti ada yang membuat, dan yang membuat itu adalah manusia. Di dalam sekolah ada persyaratan, ada aturan bahwa setiap siswa diwajibkan untuk mengikuti aturan dan tata tertib sekolah. Mereka harus memakai pakaian seragam merah putih, memakai dasi, memakai topi, memakai sepatu, datang tepat waktu dan lain sebagainya. Di dalam sekolah juga ada persyaratan bahwa setiap siswa diwajibkan harus lulus dengan nilai yang memuaskan, harus mengerjakan semua tugas yang diberikan. Jika mereka melanggar, maka ada sanksi dan kebijakan yang diberikan oleh pihak sekolah. Untuk hal yang sama jemaah sekalian, bumi yang kita tinggal ini dengan segala keteraturan di dalamnya mustahil ada dengan sendirinya, mustahil tercipta dengan sendirinya. Sebagaimana bangunan sekolah itu tidak akan mungkin ada dengan sendirinya. Pasti ada yang membuat, pasti ada yang menciptakan, dan kita akan sampai pada keyakinan secara qat'i bahwa yang menciptakan bumi dan seluruh makhluk yang ada di dalamnya, termasuk manusia, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mustahil yang lain. Di bumi tempat kita tinggal ini ada aturan dan tata tertib yang telah ditetapkan Allah sejak ribuan tahun yang lalu. Maka kita sebagai manusia yang kemudian telah dilahirkan di bumi diwajibkan untuk mengikuti dan menaati aturan dan tata tertib tersebut. Al-aslu fil af'al at-taqayyud bi ahkam syar'iyyah. Hukum asal perbuatan manusia terikat dengan hukum syarak, hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kaidah usul dalam bahasan fikih para ulama. Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak 1400 tahun yang lalu telah menetapkan aturan bagi manusia bahwa setiap yang muslim harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengucapkan 2 kalimat syahadat, melaksanakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, dan melakukan syarat-syarat lainnya, menutup aurat yang secara syar'i bagi laki-laki maupun perempuan, serta menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa saja yang menaati aturan Allah, ia akan selamat, dan siapa saja yang tidak taat dan ingkar, maka ia akan dilaknat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allah bihi ay yusala wa yufsiduna fil ardh. Orang-orang yang melanggar perjanjian dengan Allah dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan, serta mereka berbuat kerusakan di bumi, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Al-Baqarah ayat 27. Jemaah salat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia adalah sebaik-baik makhluk ciptaan Allah, dan umat Islam adalah sebaik-baik umat yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang diturunkan bagi manusia. Tapi mengapa? Faktanya hari ini yang rusak, yang hancur, yang bobrok, baik akhlak, peradaban, ekonomi, moral, dan akhlak mereka adalah umat Islam itu sendiri.
Umat Islam tertinggal dengan umat-umat yang lain. Umat Islam bahkan dijajah oleh umat-umat yang lain. Apa gerangan yang mengakibatkan hal seperti ini, jemaah sekalian? Semua ini disebabkan karena umat Islam telah meninggalkan kunci kejayaan mereka sendiri, yaitu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan aturan-aturannya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyampaikan bahwa manusia, tujuan diciptakan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tapi apa yang manusia lakukan? Naik kegiranganmu, naik kebahagiaanmu. Ini yang hari ini terjadi, banyak terjadi di masyarakat kita hari ini. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita taat, padahal itu untuk kebaikan kita sendiri, tapi kita malah menolak taat. Kita malah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bambang. Padahal Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan kesempurnaannya. Allah ciptakan mata dengan semua kelebihannya. Allah ciptakan tangan dan kaki dengan kemampuan dan bentuk yang sempurna. Tapi apa yang digunakan manusia dengan kesempurnaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu? Mereka malah menggunakan tangan mereka waktu ganta-gantaan Sofi. Mereka malah menggunakan kaki mereka untuk pergi ke tempat-tempat maksiat dan perbuatan-perbuatan dosa lainnya. Padahal bukan itu tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk manusia, mengutus Rasulnya Muhammad SAW sebagai pemberi jalan keselamatan. Tapi mengapa para manusia, kebanyakan manusia malah mengambil jalan yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala? Masyaallah muslimin rahimakumullah. Poin yang ingin kami sampaikan adalah ketika kita sudah meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah, Rasulullah Muhammad SAW adalah utusan Allah, dan Al-Quran itu adalah kitab yang tiada keraguan di dalamnya, serta Islam itu adalah agama yang hak, maka harusnya implikasi dari semua keyakinan itu harus bisa mewujud dalam bentuk perkataan maupun perbuatan kita. Jangan kita berislam hanya karena kebetulan kita lahir dari keluarga muslim. Jangan kita jadikan Islam itu hanya untuk mengisi ruang-ruang kosong di KTP kita atau kartu tanda penduduk kita. Diwujudkan Islam itu dalam bentuk perkataan dan perbuatan sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh Nabi Allah Ibrahim, Ismail, hingga Rasulullah Muhammad SAW. Maka marilah kita mulai belajar menaati aturan Allah Subhanahu wa taala, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala meski secara perlahan. Mulai dari sholat 5 waktu, kemudian syarat-syarat lainnya, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian meninggalkan apa yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, kita berharap semoga jalan yang kita tapaki adalah jalan yang juga sama yang ditapaki oleh para nabi Allah, para anbiya, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, kami mengajak untuk kita merenung dan saling menitipkan pesan kepada adik-adik kami. Mari kita berlomba untuk berbuat kebajikan dan berusaha untuk belajar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ajal tidak menunggu Anda untuk dewasa. Kematian bisa datang kapan saja jika Allah Subhanahu wa taala sudah menghendaki. Kepada teman-teman saya, kakak-kakak saya, saudara-saudara saya, mari kita berlomba memberi contoh kebaikan bagi adik-adik kita. Kampung ini kekurangan generasi penerus yang bisa memberikan contoh. Jangan kita berikan contoh yang buruk bagi adik-adik kita. Jika kita tidak bisa berlomba untuk memberi contoh dalam kebaikan, setidaknya kita jangan tidak berlomba dengan para setan untuk memberi contoh dalam keburukan. Pada orang-orang tua kami yang kami hormati, mari kita berhitung atas waktu tersisa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Lalu untuk apa lagi sisa umur ini akan kita gunakan? Umur kita setiap hari memang semakin bertambah, terus bertambah, tapi usia hidup kita semakin hari semakin berkurang. Ajal kita semakin hari semakin dekat, kematian kita semakin hari semakin dekat. Lalu dengan apa kita siapkan diri kita untuk menghadapi kematian?
Kalau untuk dunia yang hanya sementara saja kita bisa bekerja mati-matian, mulai dari saat kita masih muda hingga tua pun kita masih bekerja terus-menerus. Lalu bagaimana lagi dengan akhirat, di mana kita akan kekal selama-lamanya. Dan ini adalah nasihat untuk kami pribadi dan seluruh kaum muslimin. Mari kita coba menghisap diri kita atas nikmat yang begitu besarnya yang dilimpahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama 24 jam Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk hidup. Selama 24 jam jantung kita berdetak sebanyak 100.000 kali. Mengalirkan darah, memompa darah ke 17 juta mil arteri lalu kemudian kembali lagi ke seluruh tubuh. Tarikan nafas kita dalam satu hari sebanyak 20.000 hingga 23.000 kali. Ini baru secil nikmat yang bisa kita hitung. Kata para ulama, manusia tidak akan sanggup menghitung nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, meski seluruh air di lautan dijadikan tinta dan seluruh pepohonan di bumi dijadikan pena. Lalu dengan nikmat itu, Allah hanya memerintahkan kita untuk menaati syariatnya. Allah Subhanahu wa taala hanya memerintahkan kita untuk sholat 5 waktu. Yang jika dihitung rata-rata dalam satu waktu itu paling cepat hanya 5 menit. 25 menit untuk satu waktu. Tapi mengapa kita masih berat melaksanakannya? Padahal 24 jam dengan 25 menit itu sama sekali tidak ada sebanding. 100.000 kali jantung memompa darah dengan hanya 25 menit itu sama sekali tidak imbang. 20.000 kali hingga 23.000 kali tarikan nafas kita dengan hanya 25 menit itu tidak ada sebanding sama sekali. Tapi mengapa kita masih berat untuk melaksanakannya? Mengapa sedikit sekali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau sesama manusia saja, ketika mereka berjasa menolong kita, menolong kehidupan kita, maka kita sudah berpikir bagaimana kita harus membalasnya. Tabu malasnya mutahira, tabu mantia mutahira, tabu mampai mutahira, tabu mantia mutahira. Lalu bagaimana dengan Allah yang justru memberikan kita hidup? Bagaimana dengan Allah yang memberikan kita kesempatan untuk bernafas 100.000 kali, jantung memompa darah 23.000 kali tarikan nafas kita dalam sehari semalam? Mengapa kita masih sangat berat sekali melaksanakannya? Semoga ini senantiasa menjadi bahan pertimbangan bagi kita semua. Semoga keberkahan dan rahmat Allah dilimpahkan kepada kita semua yang hadir di tempat ini maupun yang tidak sempat hadir di tempat ini. Akhir kata, marilah kita menengadahkan tangan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala doa dan permohonan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya rabbal alamin, hari ini kami datang menghadap kepadamu di tempat ini sebagai hamba-hamba yang dipenuhi dosa dan kesalahan. Kami berharap setitik ampunanmu, secerca rahmat dan maghfirahmu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, baik yang telah lalu dan yang sedang tertulis. Kami yang berkumpul hari ini di tanah lapang ini tidak hanya datang dengan memakai pakaian baru, tapi kami juga berharap datang dengan hati yang bersih dan suci serta mendapat kemuliaan dari bulan Zulhijjah. Ya Allah yang menggenggam nyawa, kehidupan dan kematian, ampuni orang tua kami, ibu bapak kami, baik yang masih hidup dan yang telah berkalang tanah dan sedang menunggu hari perhitungan. Ampuni mereka ya Allah, maafkan segala kesalahan mereka, tempatkan mereka di tempat tertinggi bersama orang-orang soleh lainnya, bersama Rasulullah SAW. Ya Allah ya Rabbana, ya Allah ya Rahman ya Rahim, dekatkan kami dengan hidayah-Mu, tetapkan hati dan keimanan kami, kuatkan keislaman kami, beri kami petunjuk, satukan kami dalam keimanan dan kemuliaan dalam Islam. Ya Allah ya Rabbana, limpahkan keberkahan bagi negeri kami, desa kami tercinta. Berkahilah orang-orang yang ada di dalamnya dengan keberkahan yang telah Kau berikan kepada negeri-negeri terdahulu yang Engkau berkahi. Ya Allah yang menguasai dan merajai langit dan bumi, jauhkan negeri kami dari segala bala, bencana dan musibah, wabah, penyakit, virus menular, dan penyakit-penyakit mematikan lainnya. Lindungi kami, rahmati kampung kami, rahmatilah orang-orang yang ada di dalamnya.
Jika ada saudara kami dalam kesusahan, maka mudahkanlah urusan mereka ya Allah. Jika ada saudara kami dalam keadaan sakit dan tidak dapat berkumpul bersama kami hari ini di tempat ini, maka sembuhkanlah mereka ya Allah. Jadikan sakit mereka sebagai penggugur dosa-dosa mereka. Panjangkan umur kami dan umur mereka dalam kebaikan dan keberkahan. Berilah kami petunjuk dan hidayah-Mu. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tunjuk kamu.